Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Indriani dari Prodi Pendidikan Akuntansi Angkatan 2018 kelas D. Saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian manajemen. Definisi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen adalah sistem yang memastikan bahwa seluruh elemen dalam satu organisasi telah berjalan sesuai aturan atau tujuan yang telah ditetapkan. Konsep ini diambil dari konsep keseimbangan mekanisme biologis dalam tubuh atau homeostasis. Cara kerja pengendalian manajemen dapat dianalogikan dengan beberapa prinsip kerja sebagai berikut. Yang pertama ialah termostat. Termostat ialah alat pengukur suhu ruangan. Membandingkan suhu ruangan aktual dengan standar yang telah ditetapkan, melakukan tindakan koreksi berupa memancarkan panas jika suhu ruangan lebih rendah dari standar atau mengaktifkan pendingin jika suhu ruangan lebih tinggi dari standar, dan merupakan jaringan komunikasi yang meneruskan informasi dari termometer ke asesor dan dari asesor ke elemen pemanas atau pendingin. Contoh kedua ialah pengendara mobil. Ditetapkan kecepatan kendaraan ialah 70 km per jam. Pertama, mata sebagai sensor untuk mengukur kecepatan aktual dengan mengamati speedometer. Yang kedua, otak sebagai asesor untuk membandingkan kecepatan aktual dengan kecepatan yang telah ditetapkan serta mendeteksi adanya penyimpangan dari standar. Yang ketiga, mengarahkan kaki sebagai efektor untuk menginjak atau melepaskan gas. Dan yang keempat ialah syaraf komunikasi yang mengkomunikasikan informasi dari mata ke otak dan dari otak ke kaki. Elemen-elemen sistem pengendalian. Yang pertama ialah pelacak atau detektor atau sensor yang merupakan perangkat yang mengukur apa yang sesungguhnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua ialah penilai atau asesor, perangkat yang menentukan signifikansi dari peristiwa aktual dengan cara membandingkan dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga, efektor. Satu perangkat yang sering disebut dengan umpan balik, yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan untuk melakukan hal tersebut. Yang keempat ialah jaringan komunikasi. Perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Selanjutnya ialah kegiatan pengendalian manajemen. Pertama, merencanakan apa yang seharusnya dilakukan organisasi. Yang kedua, mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi. Yang ketiga, mengkomunikasikan informasi. Yang keempat, mengevaluasi informasi. Dan yang kelima, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika perlu. Dan yang keenam, mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Berikutnya ialah pengendalian terdiri atas 3 proses. Yang pertama, perencanaan strategis. Proses menetapkan tujuan dan merumuskan strategi umum untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, pengendalian manajemen. Proses yang dilakukan manajemen untuk menjamin bahwa manajemen telah menjalankan strategi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, pengendalian tugas. Proses untuk memastikan bahwa tugas-tugas tertentu telah dilaksanakan. Materi selanjutnya ialah memahami strategi. Tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan ialah ditentukan oleh manajemen puncak yang disyahkan oleh Dewan Direksi. Dalam beberapa kasus, tujuan perusahaan ditetapkan oleh pendirinya dan diteruskan oleh pewaris. Yang tujuan perusahaan yang pertama ialah profitabilitas. Tujuan memaksimalkan nilai pemegang saham, meminimalkan risiko, dan keempat, pendekatan stakeholder. Menghasilkan nilai
nilai pemegang saham. Pengembangan yang lebih luas dari tingkat profitabilitas. Nilai pemegang saham sama dengan harga pasar saham maksimal. Kelemahan nilai pemegang saham maksimal ialah yang pertama, istilah maksimal bersifat subjektif. Kalau diterapkan dalam arti objektif, akan menjadikan perusahaan sangat tidak manusiawi atau manajemen Taylor. Yang kedua, laba bukanlah satu-satunya tujuan dalam hidup. Banyak tujuan lain yang bisa diperoleh dalam hidup yang singkat ini. Meminimalkan resiko. Dalam tujuan perusahaan ini, organisasi secara jelas menyatakan bahwa tanggung jawab manajemen adalah menjaga aset-aset perusahaan, sedangkan kemampuan perusahaan untuk meningkatkan laba hanya menjadi tujuan sekunder. Pendekatan multiple stakeholder. Strategi untuk mencapai tujuan. Strategi adalah cara umum yang akan dituju untuk mewujudkan tujuan perusahaan. Ada dua level strategi dalam mencapai tujuan, yaitu pertama, strategi korporat, dan kedua, strategi unit bisnis. Strategi korporat terdiri atas pertama, strategi korporat di mana harus bersaing. Yang kedua, jenis keputusan. Strategi unit bisnis. Bagaimana memenangkan persaingan dalam industri yang telah ditetapkan, membuat keputusan, membangun, mempertahankan, dan divestasi. Strategi tingkat korporat. Pada tingkat strategi ini dilakukan dengan menjawab pertanyaan di mana perusahaan sebaiknya bersaing, bukan pada bagaimana proses bersaing dalam industri tertentu. Pada tingkat korporat, ada 3 kategori pilihan strategi. Yang pertama, industri tunggal. Kedua, diversifikasi saling berhubungan. Dan ketiga, diversifikasi tidak berhubungan. Pilihan strategi unit bisnis. Pertama, low cost atau biaya rendah. Strategi persaingan melalui kepemimpinan biaya atau harga. Beberapa metode pendekatan yang bisa dilakukan ialah skala ekonomis, dampak kurva belajar, pengendalian biaya ketat, dan meminimalisasi biaya dalam beberapa area seperti bank jasa, tenaga penjualan, dan iklan. Yang kedua, diferensiasi atau pembedaan produk. Strategi memenangkan persaingan dengan menciptakan kesan bahwa produk yang dimiliki berbeda dengan produk yang lain atau eksklusif. Namun kesan berbeda ini bisa juga diperoleh dengan melalui pencitraan, walaupun produk yang sebenarnya tidak benar-benar berbeda atau sama. Selanjutnya ialah materi perilaku organisasi. Perilaku organisasi. Pengendalian yang baik mampu mempengaruhi anggota organisasi hingga selaras dengan tujuan organisasi. Keselarasan tujuan organisasi atau manajemen dan anggota organisasi atau individu disebut dengan goal congruence. Pertanyaan dalam evaluasi pengendalian manajemen. Tindakan apa yang memotivasi orang untuk bertindak demi kepentingan mereka sendiri, dan apakah tindakan ini sesuai dengan kepentingan organisasi? Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi. Yang pertama ialah faktor eksternal. Yang kedua, faktor internal seperti gaya kepemimpinan, organisasi formal dan informal, persepsi dan komunikasi. Yang ketiga ialah faktor individu. Sikap faktor internal, keyakinan bersama, nilai hidup yang dianut, norma perilaku, serta asumsi yang secara implisit diterima.
dan secara eksplisit dimanifestasikan dalam seluruh jajaran organisasi. Manajemen style biasanya dicirikan dengan ungkapan, "Beginilah kami melakukannya di sini," atau "Kami tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu di sini." Organisasi formal adalah organisasi yang berkembang menyertai organisasi formal yang ada. Kadangkala organisasi ini menjadi sumber informasi yang lebih kuat dari organisasi formal yang ada. Jenjang kebutuhan Abraham Maslow, yang pertama kebutuhan fisiologis, kebutuhan keamanan dan keselamatan, dan keamanan dan keselamatan sosial, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Persepsi dan komunikasi. Kesenjangan antara informasi yang sebenarnya dipahami dan yang seharusnya dipahami oleh para manajer dalam mengambil keputusan, dengan manajer menyerap informasi dari berbagai sumber yang beragam, dokumen, memo tertulis, anggaran atau formal, dan maupun dari obrolan sesama manajer atau informal. Tidak selamanya sumber-sumber ini sejalan, kadangkala berbeda bahkan bertentangan. Jenis-jenis organisasi. Organisasi fungsional, organisasi divisional, dan organisasi matriks. Mungkin konsekuensi dari organisasi terhadap pengendalian. Sebagian besar bentuk organisasi, maka semakin berat beban pengendalian manajemen. Oleh karena itu, beberapa teori tentang rentang kendali dan membentuk pusat-pusat. Mungkin demikian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.